Masih bersama saya Iswahyudi Rahmanto di MG Radio di Morning World dan terkait vaksin dan dan obat COVID-19 terutama pentingnya vaksin booster masih menjadi pembicaraan hangat kita terkait urgensi dan perkembangan. Dan sekarang saya sudah tersambung dengan mantan Direktur WHO Asia Tenggara Profesor Chandra Yoga Aditama dari Jakarta. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Yudi. Nah, Prof bisa dibilang urun rembuk lah terkait seberapa penting sih vaksin seluruh dunia saat ini dan seberapa negara yang mengembangkan vaksin penguat atau booster ini, Prof. Jadi saat ini COVID-19 ini ditangani dengan tiga modalitas. Modalitas pertama itu pembatasan sosial. Bentuknya bisa 3M, bisa 5M, bisa PPKM, bisa PSBB, bisa lockdown, itu berbagai bentuknya. Itu yang pertama. Modalitas kedua untuk menanggulangi COVID di dunia ini adalah dengan meningkatkan jumlah tes, trace, dan treat, 3T. Iya, 3T. Modalitas ketiga adalah dengan melakukan vaksinasi. Jadi tiga modalitas inilah yang dipakai di dunia ini untuk mengendalikan COVID-19 sampai saat ini. Jadi semua negara tentu melakukan modalitas pertama, 3M, 3T, dan pembatasan sosial apapun bentuknya. Semua negara tentu melakukan 3T itu, berapapun jumlahnya, dan semua negara tentu melakukan vaksinasi atau setidaknya berupaya mendapatkan vaksin untuk rakyatnya, karena memang ada juga negara-negara yang belum berhasil mendapatkan vaksin yang memadai, tapi tentu semua negara melakukan itu. Gitu. Sekarang kan bisa dibilang beberapa negara itu menghimbau untuk tidak melakukan dulu vaksin booster karena itu akan membuat vaksin di seluruh negara jadi berkurang, akhirnya negara-negara majulah yang memiliki vaksin yang bisa menguasai itu. Tapi sebenarnya dari kan kita sebagai masyarakat juga pengen tahu sebenarnya seberapa urgen vaksin booster itu untuk menguatkan tubuh kita dari kekebalan terhadap COVID-19, Prof. Yang pasti sekarang vaksin yang ada itu dibuat untuk diteliti untuk pemberian 2 kali, kecuali Johnson & Johnson. Kemudian kemudian dipublikasi, dikeluarkan izinnya untuk pemberian 2 kali. Kemudian diproduksi untuk pemberian 2 kali. Jadi memang vaksin itu harus diberikan 2 kali. Itu yang jelas. Izinnya juga sampai sekarang baik izin dari WHO, baik izin dari Badan POM, baik izin dari FDA, Badan POM Amerika, macam-macam itu seperti itu. Tapi kemudian belakangan ada informasi yang mengatakan bahwa pemberian vaksin yang ketiga itu nampaknya bermanfaat. Kenapa saya bilang nampaknya? Karena itu semua belum ditunjang dengan bukti ilmiah yang pasti. Nah, karena bukti ilmiahnya belum pasti, makanya kebijakannya juga berbeda-beda. Misalnya saja untuk Indonesia, kebijakannya dilakukan vaksin yang ketiga itu pada tenaga kesehatan saja dulu. Di beberapa negara, vaksin yang ketiga, kemarin saya bicara dengan teman-teman di Kanada, vaksin yang ketiga diberikan pada orang yang resiko tinggi saja dulu, jadi imunokompromis, lansia, dan sebagainya. Nah, di sisi lain, WHO mengatakan, kenapa sih kita ribut vaksin ketiga, sementara banyak negara seperti tadi Mas Yudi sampaikan, belum dapat vaksin sama sekali. Lebih bagus kita bagikan dulu vaksin kepada semua negara agar semua terlindungi. Itu kalau bicara dunia. Kalau bicara satu negara juga demikian sebenarnya. Jadi kalau di kapal itu ada pelampung yang dipakai untuk mencegah kalau nanti kapalnya tenggelam gitu kan, orang disuruh pakai pelampung. Nah, kalau penumpang kapal itu ada 100, maka 100-nya harus pakai pelampung supaya kalau kapalnya tenggelam semua bisa selamat. Betul. Tetapi kalau karena satu dan lain hal, sebagian orang ada 30 orang pakai pelampung 2 biji, begitu, maka hasilnya kan ada 30 orang lain yang nggak kebagian. Kan, begitu. Betul. Sehingga kalau kapalnya tenggelam maka 30 orang yang lainnya kasihan. Sementara yang 70 orang itu sebenarnya pakai pelampung 1 juga masih cukup. Pelampung kedua barangkali cukup, barangkali juga tidak cukup, tapi kira-kira seperti itu ceritanya. Tapi kalau rekomendasi WHO sendiri setelah vaksin kedua itu memang tidak harus diwajibkan untuk vaksin selanjutnya atau seperti apa, Prof? Jadi sekarang begini, ilmu pengetahuan ini untuk COVID kan berkembang sangat cepat. Siap, betul. Berkembang sangat cepat. Jadi rekomendasi 1 hari bisa berubah besok. Ini saya ngomong secara bersayap seperti ini. Saya mau mengatakan bahwa sampai hari ini saya nggak tahu besok atau lusa. Gitu. Siap. Karena besok atau lusa mungkin ada. Betul, bisa berubah. Betul. Karena saya sudah dengar ada kemungkinan sesuatu yang berbeda. Tapi sampai hari ini memang vaksin diberikan sesuai dengan rekomendasi
izin edar yang ada. Gitu. Jadi kedua saja sudah bisa dibilang cukup membantu kita untuk bertahan dari COVID-19, bisa dibilang kayak gitu ya Prof ya. Ya, sekali lagi kalau bicara WHO, mungkin akan ada pengumuman. Betul. Beberapa hari ini. Jadi saya belum berani bilang karena semuanya belum keluar, tapi sampai hari ini seperti itu pendapatnya. Nah, kalau sekarang kan kita lagi agak digembirakan lah dengan info adanya obat dari COVID-19 ini, molnupiravir, bisa dibilang seperti itu. Nah, seperti apa Prof Chandra melihat obat baru ini, dan apakah sebenarnya kayak Indonesia sendiri punya pendekatan yang juga telah dilakukan untuk membuat obat COVID sendiri, Prof? Izin. Jadi untuk penyakit apapun juga nih, mau COVID, mau apa penyakit menular apapun juga, pandemi apa nggak pandemi, itu ada 3 yang mesti dilakukan. Yang pertama harus dicegah supaya orang itu jangan sakit itu. Orang itu jangan sakit tipes, orang itu jangan sakit TBC, orang itu jangan sakit COVID, orang itu jangan sakit malaria, macam-macam gitu. Gimana cara mencegahnya? Tentu kalau COVID ini 3M dan vaksinasi. 3T tadi, vaksin. 3M dan vaksinasi. Itu harus dicegah. Kalau sudah tidak bisa dicegah, orangnya sakit juga harus dilakukan tes. Gitu. Itu kalau tuberkulosis misalnya, ini karena saya bosan tulis tentang tuberkulosis, ya dia periksa dahaknya gitu. Kalau demam berdarah diperiksa darahnya. Kalau COVID diperiksa pakai yang itu kan yang kita biasa periksa itu. Itu yang jadi pertama dicegah supaya tidak sakit. Yang kedua kalau sakit harus dites. Dan yang ketiga kalau sakit harus diobati. Itu prinsip 3 itu. Nah 3-3-nya ini kalau bisa modalitasnya lebih mudah akan lebih bagus untuk mengendalikan penyakit itu dan mengendalikan pandemi itu kalau COVID. Jadi kalau vaksin itu sekarang disuntikan 2 kali, kalau nanti ada vaksin yang disemprotkan misalnya kan sekarang sudah ada berita bahwa ada kemungkinan vaksin disemprotkan. Jadi vaksinnya nggak usah 2 kali, itu disemprotin, maka tentu akan bermanfaat bagus buat pandemi. Begitu juga soal tes. Sekarang tesnya kan dimasukin alat yang ke dinding belakang tenggorok itu ya. Kalau nanti alatnya nggak usah sampai seperti itu, cukup dioles saja di lidah misalnya begitu, maka tentu akan bermanfaat. Yang ketiga obat. Nah, kalau ada obat yang oral tentu akan bermanfaat juga. Jadi semua dari 3 fase yang saya bilang tadi, mencegah, mendeteksi dan mengobati, kalau ada modalitas yang bagus, yang efektif, yang aman dan yang mudah, tentu akan bermanfaat bagi pengendalian pandemi. Itu konsep besarnya. Sekarang balik ke pertanyaan obat si molnupiravir ini. Molnupiravir ini mesti diketahui bahwa ini didasarkan kan baru diumumkan pada tanggal 1 Oktober yang lalu oleh perusahaan Merck itu, berdasarkan penelitian pada 775 orang. 775 orang ya, kalau kita semua sudah baca waktu penelitian vaksin dilakukan pada sekian ribu orang, ada yang pernah puluhan ribu orang, jadi jumlahnya sebenarnya relatif lebih kecil, 775 orang. 775 orang ini dibagi 2, separuh 300 sekian dikasih obat, separuh tidak dikasih obat. Namanya separuh dikasih molnupiravir, separuh dikasih placebo. Dari yang dikasih obat, itu 7% di antara mereka masuk rumah sakit. Sebentar. Siapa yang diteliti? Yang diteliti adalah orang dengan gejala ringan dan sedang saja. Tidak ada gejala berat. Atau yang kedua, mereka gejalanya harus ada dalam waktu 5 hari. Jadi kalau sudah 6 hari atau sudah 7 hari atau itu nggak diteliti. Jadi kalau ada hasil nanti hasilnya hanya mewakili kelompok ringan dan sedang. 2 hanya mewakili kelompok yang sakitnya baru 5 hari. Kalau lebih nggak, hasil ini tidak untuk yang itu. Bahkan penelitian juga sudah pernah dilakukan untuk obat yang sama untuk orang yang dirawat di rumah sakit. Gitu ya, artinya berat rumah sakit dan hasilnya tidak bagus. Makanya penelitian itu dihentikan bulan April yang lalu. Jadi kita bicara molnupiravir yang ramai dibicara ini hanya untuk ringan sedang yang tidak dirawat di rumah sakit dan sampai 5 hari gejalanya. Nah, mereka yang dapat obat itu 7% masuk rumah sakit. Mereka yang tidak dapat obat ini 14% masuk rumah sakit. Karena itu ada cerita statement keluar perlindungan terhadap masuk rumah sakit 50%, karena 7% dibandingkan 40%. Tapi kan Mas Yudi dan pendengar kan tahu juga bahwa memang tidak semua orang yang positif COVID PCR masuk rumah sakit kan? Iya, betul. Jadi memang nggak juga. Lihat gejalanya, betul. Ya, jadi di sini situasinya. Jadi memang ada pengurangan 50%, tapi bukan berarti bisa menyelesaikan semua masalah. Dan dari mereka yang dapat obat 8 orang. Sebalik. Dari mereka yang tidak dapat obat 8 orang meninggal dunia. Dari mereka yang mereka yang dapat obat tidak ada 1 orang pun yang meninggal dunia. Karena itulah disebut bahwa ini bisa membantu untuk kemungkinan mengurangi kematian. Nah, jadi itu cerita tentang molnupiravir. Apakah Indonesia bisa buat?
sama saja dengan cerita vaksin ya. Jadi vaksin di luar negeri sudah dibuat, Indonesia pun sedang berproses dengan vaksin merah putihnya mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang ada, uji preklinik, nanti kalau sudah selesai akan masuk ke uji klinik. Saya kira hal yang sama juga bisa diberlakukan untuk obat-obat kalau nanti ada proses ke arah itu. Nah, Prof, kalau misalkan sekarang bisa dibilang COVID ini sudah berlangsung hampir 2 tahun lah, bisa dibilang kayak gitu. Sebenarnya proses dalam sebuah penemuan obat atau vaksin itu prosesnya yang ideal itu berapa lama? Kemudian kalau misalkan dalam kondisi darurat itu memang bisa seberapa lama? Kalau saya sih lebih berpikir mungkin apakah memang di waktu-waktu saat ini sudah muncul vaksin-vaksin yang bisa dibilang sudah lebih punya nilai sudah sangat benar-benar terbukti, dan juga demikian juga dengan obat. Izin, Prof. Jadi ada satu tabel ya, biasanya kalau dikemukakan kalau webinar jarak antara virus ditemukan dan vaksin ditemukan. Tidak ada yang jarak antara virus ditemukan dan vaksin ditemukan itu yang setahun nggak ada. Yang 5 tahun nggak ada, sebagian besar 10 tahun atau lebih, bahkan ada yang sudah puluhan tahun vaksinnya belum ketemu. Karena itu kalau Anda ingat tahun lalu, orang mempersoalkan kenapa vaksin lain kok ketemunya 10 tahun, 20 tahun, ini kok nggak sampai setahun udah ketemu begitu. Iya, betul. Ya kan begitu kan? Itu kalau orang mau lihat dari segi negatif kan ada aja yang dilihat gitu ya. Jadi kan kita tahu bahwa genom virusnya itu di-share oleh China, saya kira bulan Januari 2020. Dan vaksinnya disuntikan pertama kali pada orang bulan Desember 2020. Jadi kan nggak sampai setahun ya, mungkin Januari atau Februari, saya lupa, pokoknya nggak sampai setahun vaksin sudah tersedia. Orang mempertanyakan kok bisa cepat banget sih vaksin, kok yang lain nggak bisa. Jadi kalau bicara yang ideal, kalau lihat pengalaman yang lain, ini udah yang paling cepat sekarang untuk vaksin. Gitu. Oh, ini untuk bisa dibilang rekor tercepat ya, Prof ya, yang pernah Prof. Obat juga kurang lebih sama, dan kita mesti lihat kenapa bisa cepat. Alasannya minimal ada 2. Nomor 1, teknologi sekarang tentu sangat berbeda dengan teknologi yang lalu. Itu kedua. Dan yang kedua, kita belum pernah menghadapi penyakit seberat ini yang membuat semua kegiatan berhenti di dunia, katakanlah gitu ya, atau terganggu di dunia, bukan hanya kegiatan kesehatan, politik, ekonomi, sosial, budaya, macam-macam berhenti semua, sehingga semua orang melakukan semua upaya secara maksimal untuk menemukan vaksin baru, obat baru, demikian juga alat diagnostik baru. Jadi itulah yang membuat akhirnya bisa lebih cepat dari yang biasa-biasanya. Jadi kalau mau dibilang ideal, barangkali justru yang sekarang ini yang mencoba ke arah ideal, karena semua fund and forces dikerahkan untuk menemukan berbagai modalitas yang baru. Kalau saya sih lebih melihat ketika anggaplah sudah muncul informasi-informasi menggembirakan terkait obat atau vaksin yang memang punya nilai pengobatan tinggi, itu memang masuk akal secara periode, bisa dibilang kayak gitu. Itu yang bisa dibilang jadi alasan saya bertanya ke Prof Chandra intinya kayak gitu. Tapi itu bisa dibilang memang sangat mungkin bisa dibilang saat ini, walaupun cepat, obat-obat dengan reaksi yang cukup baik terhadap pengobatan itu bisa terpenuhi ya, Prof ya. Ya, dan lagi sebelum saya lupa, itu vaksin yang sudah dipakai sekarang vaksin itu kan ada banyak tuh, lebih dari 10 di dunia ini. Semuanya interim result ya. Interim result itu artinya data sementara. Oke. Semuanya dapatnya EUA, Emergency Use of Authorization, ada emergency-nya. Kalau dari Badan POM atau dari FDA atau dari mana namanya, kalau dari WHO namanya Emergency Use of Listing. Jadi semuanya statusnya emergency gitu. Apa yang saya mau bilang? Jadi dunia itu membuat aturan. Fase 3 itu selesai kalau aturannya seperti ini. Tapi kalau situasi seperti sekarang di mana vaksin diperlukan, obat diperlukan, kita nggak perlu dulu selesaikan semua penelitian itu sampai selesai banget begitu. Tapi kita bisa potong pada tingkat tertentu yang sudah disepakati secara ilmiah, dan kemudian kalau pada tingkat tertentu itu terjamin efektif, aman, nah kemudian keluarlah emergency use itu. Ini si molnupiravir juga saya yakin akan keluar dalam bentuk, kalau nanti diizinkan, emergency use of authorization juga. Siap. Sambil berjalan terus, penelitian sambil berjalan terus. Ya. Nah, Prof, bisa dibilang sekarang kan Indonesia cukup menjadi contoh dunia dengan penurunan kasus yang juga cukup signifikan dan bertahan cukup lama bila dibandingkan negara-negara tetangga, bahkan seperti Singapura atau Malaysia. Bahkan ada beberapa yang pakar yang bilang sudah terbentuk seperti herd immunity di Indonesia sendiri. Nah, kalau misalkan Prof Chandra sendiri bisa menganalisis, apakah memang bisa dibilang herd immunity itu
sudah tercapai, atau misalkan kalau misalkan masih belum, apa yang memang harus dipenuhi untuk bisa terciptanya hal tersebut, Prof? Yang pertama, herd immunity itu ada dua. Ada herd immunity gara-gara vaksin, ada herd immunity gara-gara kekebalan biasa saja. Itu satu. Yang kedua, apakah herd immunity sudah tercapai atau tidak? Sebenarnya kalau mau yakin ya diperiksa orangnya. Tentu nggak usah periksa 270 juta penduduk Indonesia, diperiksa secara sampling, serologinya apakah sudah terbentuk antibodi atau tidak pada berapa persen orang. Gitu. Itu. Yang untuk ketiga, lebih meyakinkan ya, Prof ya. Iya, mengetahui datanya. Jadi bukan perkiraan lagi. Bukan kira-kira. Kalau cerita soal vaksin, kalau cerita soal vaksin lain lagi ceritanya. Kalau herd immunity gara-gara vaksin itu ada hitungannya, ada rumusnya. Rumusnya itu tergantung dari reproductive numbers, angka penularan, dan tergantung dari efikasi vaksin. Kalau efikasi vaksinnya makin rendah, maka jumlah persentase populasi yang harus divaksin jadi lebih besar lagi. Itulah makanya beberapa waktu yang lalu agak banyak berita yang mengatakan kita nggak bicara soal herd immunity lah, gitu ya. Karena kalau kan efikasi vaksin itu kan tadinya berkisar antara 60-90% pada waktu vaksin itu baru selesai dibuat. Tapi kemudian gara-gara ada varian baru alpha, beta, gamma, delta, si efikasi itu turun. Begitu. Walaupun turun, dia masih bisa sesuai dengan standar yang ditetapkan, lebih dari 50% masih tercapai. Tapi dengan penurunan itu, maka angka persentase yang harus disuntikan vaksin untuk mencapai herd immunity, persentasenya jadi naik lagi. Jadi jangan-jangan bukan 70, bisa 80, bisa 90, atau bisa harus menyuntik semua orang baru herd immunity. Jadi makanya kalau saya sih berpendapat ya herd immunity tentu saja kita berharap bisa dicapai. Tapi kalau sekarang apalagi dengan masih sekitar 70% lebih penduduk Indonesia belum mendapatkan vaksin lengkap, maka sekarang lebih bagus kita konsentrasi untuk meningkatkan cakupan itu supaya 70% bukan dengan cakupan vaksin itu. Supaya 70% orang itu, saya nggak tahu, saya belum cek angkanya beberapa hari terakhir, tapi kan masih 20-an sekian persen saya kira yang sudah mendapat vaksinasi lengkap. Jadi 70% sekian belum divaksinasi lengkap. Jadi mendingan itu saja dikurangin angkanya 70 kalau bisa 60. Artinya cuma cakupan vaksinasi dan dinaikkan dari 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Itu yang perlu dilakukan untuk mencapai lebih banyak orang yang terlindungi terhadap kemungkinan COVID-19 ini. Siap. Nah, Prof, bisa dibilang kan sekarang masih bisa dibilang pemerintah masih terus mengencarkan penerapan protokol kesehatan karena bisa dibilang virus COVID ini belum sepenuhnya bisa diatasi. Masih ada varian-varian baru. Nah, kita merasa apakah memang sebuah wabah seperti ini memang butuh waktu yang cukup lama untuk penanganan, atau memang bisa ada faktor lain, Prof? Izin. Jawabannya ada dua. Nomor satu, kita bicara angka konkret aja ya. Pandemi sebelum ini kan pandemi dinyatakan pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. 11 Maret, ya betul, 2020. Ya. Sebelum ini, statement pandemi itu baru dinyatakan oleh WHO itu untuk H1N1 influenza. Pandemi H1N1 influenza pada 10 atau 15 Juli 2009. Oke? Yep. Nah, kalau pada bulan Juli 2009 dinyatakan pandemi bermula, dan pada Agustus 2010 pandemi dinyatakan selesai. Jadi ada waktu itu dirjennya kebetulan perempuan, jadi ibu dirjen itu mengatakan pandemi hari ini mulai, ibu dirjen yang sama yang mengatakan pandemi hari ini sudah selesai. Kalimatnya bukan sudah selesai, kita masuki era post pandemi. Ya sama saya sudah selesai kan gitu kan. Jadi apakah pandemi bisa selesai dalam waktu setahun? Kalau contoh yang itu bisa. Tapi tentu saja ada juga pandemi influenza yang tahun 1918 yang berjalan bertahun-tahun, itu betul. Ada penyakit-penyakit lain yang belum hilang-hilang, itu juga betul. Jadi tergantung dari penyakitnya sebenarnya, apakah bisa cepat atau bisa tidak cepat. Itu nomor satu. Nomor dua yang saya mau bilang adalah bahwa memang kejadian penyakit di satu populasi, satu masyarakat, suatu negara itu tergantung dari tiga hal selalu, bukan hanya COVID. Tergantung dari orangnya, kemudian namanya hostnya, kemudian tergantung dari agentnya, tergantung dari kuman atau virus atau bakteri penyebab penyakitnya, dan ketiga tergantung dari lingkungan, host agent environment. Jadi kalau ada imbalance atau ketidakseimbangan antara host agent environment ini, maka kemungkinan sakit lebih besar. Katakanlah misalnya, kalau daya tahan tubuh orangnya lemah,
dan jumlah virusnya banyak, maka kemungkinan COVID lebih besar daripada orang yang daya tahan tubuhnya kuat dan jumlah virus yang masuk ke dia sedikit. Itulah alasannya kenapa petugas kesehatan harus dilindungi, karena lemah atau kuat dia terserah, tapi kan jumlah virus yang masuk ke dia banyak. Di studio Metro ini kan intinya nggak ada virus, saya nggak tahu aplikasi pelindung lindungi sudah ada apa nggak, tapi kan harusnya virus nggak ada lah begitu dibandingkan kita pergi ke rumah sakit. Jadi kemungkinan virusnya kecil, daya tahan tubuh penyiar kan gagal kuat semua gitu kan gitu ya. Jadi kemungkinan sakit kecil. Nah jadi sehubungan dengan itu yang kita mesti jaga tentu daya tahan tubuh tetap harus bagus. Kan saya dulu waktu masih jadi dirjen memperkenalkan istilah cerdik, cek kesehatan secara berkala. Ini udah cerita hampir 10 tahun lalu ya. Cek kesehatan berkala, nyahkan asap rokok dan kebiasaan buruk, jangan begadang yang nggak perlu segala macam, rajin berolahraga, istirahat diet yang seimbang, makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Jadi itu untuk daya tahan tubuh. Kalau sekarang ditambah vaksin. Nah yang jadi masalah seperti yang Mas Yudi bilang, si virusnya ini dia bisa berubah setiap saat, itu yang bikin kita kelimpungan kan gitu. Iya. Sebenarnya mutasi dia itu sudah, virus ini kan ditemukan, bukan penyakit ini pertama kali dilaporkan 31 Desember 2019. Kemudian 2020 masuk ke website WHO. Saya kira bulan Maret sudah ada mutasi yang di 614. Sudah ada. Tapi kan nggak terlalu jadi masalah karena tidak terlalu punya dampak besar. Baru bulan Desember waktu ada B117 kemudian 1617.2 ini yang situasinya menjadi berat karena si mutasi baru ini punya dampak terhadap 5 hal. 1, terhadap dampak terhadap berat ringannya penyakit. 2, dampak terhadap penyebaran. 3, dampaknya terhadap kemungkinan infeksi ulang. 4, dampaknya terhadap saya lupa, yang kelima dampaknya terhadap vaksin. Gitu kan? Nah, karena ada itulah. Nah, apakah nanti akan ada lagi mutasi yang Delta sudah terjadi? Alhamdulillah sudah banyak diatasi di banyak negara. Kita tidak tahu terus terang saja apakah akan ada mutasi baru atau tidak. Pada tanggal 15 Juli, Kepala Emergency Committee-nya WHO bilang kemungkinan besar akan ada mutasi baru, varian baru. Dan bahkan saya kira sebulan sesudah itu, Presiden Jokowi dalam salah satu sambutan, waktu itu kan setiap minggu kan tadinya masih Presiden yang mengumumkan soal PPKM ini kan. Dalam salah satu sambutan itu beliau menyebutkan bahwa sudah Delta kita mesti waspada kalau kemungkinan ada mutasi baru juga. Gitu. Ada yang lain. Ya, ini kebetulan sekarang ada cerita Mu, walaupun Mu belum terlalu berbahaya katakanlah. Nah, jadi kemungkinan itu masih akan ada saja, tapi kita lihat saja perkembangannya bagaimana. Siap. Nah, Prof, kalau kita belajar dari Singapura yang saat ini sedang terjadi lonjakan, bisa dibilang jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, dan kita paham seperti apa negara itu dalam penerapan protokol kesehatan, seperti apa hal tersebut bisa jadi pembelajaran buat kita di Indonesia yang bisa dibilang penduduknya cukup banyak dan penerapan prokesnya sangat minim. Seperti apa, Prof? Izin. Jadi kan seperti tadi Mas Yudi sampaikan, kita harus sangat bersyukur bahwa jumlah kasus sudah bisa ditekan. Betul, dan bukan hanya bisa ditekan, tapi dijaga cukup lama dalam jumlah yang rendah. Ya. Jadi yang sekarang harus dilakukan adalah selain menjaga dia jumlah tetap rendah juga, jangan sampai dia naik lagi. Kan begitu kan? Iya. Ada 5 cara yang perlu dilakukan supaya dia jangan naik lagi. Nomor 1 adalah melokalisir kemungkinan penularan. Bagaimana caranya? Nomor 1, kita mesti tetap lakukan tes dan trace yang tinggi supaya orang yang positif kita bisa temukan. Walaupun dia nggak ada gejala. Untuk apa ditemukan? Supaya kalau ditemukan dia bisa ditangani, bisa diisolasi sehingga tidak menularkan. Jadi sumber penularan mesti dicari. Bukan kita tunggu saja, harus dicari. Makanya tes dan trace harus tetap tinggi. Tentu saja semua orang harus pakai masker dan sebagainya sehingga walaupun dia tidak ditemukan, dia tidak menularkan kalau dia tidak masker. Jadi pertama menemukan sumber penularan. Yang kedua mencegah moda penularan atau cara penularan. Itulah yang cerita untuk orang-orang kita yang nggak sakit, masker, jaga jarak supaya cara penularan itu bisa ditekan. Untuk pemerintah yang melakukan PPKM sesuai dengan levelnya seperti yang dilakukan sekarang itu. Pembatasan sosial sesuai dengan levelnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk orang yang belum tertular, maka dia harus dijaga supaya tidak tertular. Caranya ada 2, satu yang cerdik tadi saya sebut itu, daya tahan tubuh, dan yang kedua vaksinasi. Jadi jangan hanya vaksinasi ya, daya tahan tubuh dengan olahraga dan segala macam penting juga ya, jangan dianggap nggak penting. Pola hidup sehat ya Prof ya? Pola hidup sehat itu sangat penting. Itu yang ketiga. Yang keempat yang juga penting adalah menjaga data itu akurat. Jadi supaya kita lihat data itu bertambah atau tidak bertambah, mudah-mudahan nggak bertambah tentu saja. Untuk antisipasi. Dengan sangat akurat. Ini kan kemarin 900, berapa ratus, hari ini
jadi 1.000 sekian, ini mesti diikuti Iya. dengan sangat ketat. Harus. Kenapa ini diikuti sangat ketat? Karena yang kelima adalah kalau terjadi kenaikan yang berarti maka harus dilakukan pengetatan kembali. Saya ngomong begini kenapa? Karena kita tahu bahwa pada tanggal 15 Mei jumlah kasus kita Kemarin. sehari itu Luar biasa. 2.500-an. Betul. Kemudian naik sampai 27.000 pada tanggal 3 Juli baru dilakukan PPKM darurat. Jadi naiknya sudah 10 kali lipat, lebih dari 10 kali lipat baru dilakukan PPKM darurat. Memang untuk PPKM darurat angkanya naik 50.000 terus turun, tapi kan Iya, sudah kami bisa jumlah korban turun. cukup banyak ya. Iya. Jadi karena itu untuk yang sekarang ini mudah-mudahan tidak naik lagi. Sekali lagi mudah-mudahan tidak naik lagi. Tapi kalau naik jangan ditunggu sampai 10 kali lipat baru diperketat. Betul. Mungkin 2 kali, 3 kali atau bahkan 5 kali. Maaf ada angsa di rumah saya. 5 kali sudah langsung diperketat sehingga jangan sampai ada tidak terkendali ada korban-korban yang tidak perlu seperti yang waktu yang lalu. Bisa dibilang jangan sampai kebijakan dalam penanganan itu hanya terkendala soal faktor ekonomi, misalkan karena kondisi ekonomi sudah cukup membaik, menutupnya harus banyak proses, padahal tren peningkatannya sudah terlihat. Jangan sampai seperti itu ya Prof, ya, izin. Iya, betul. Siap. Ya, oke, terima kasih Prof Chandra atas masukannya terkait penanganan Indonesia seperti apa dan seperti apa pentingnya vaksin booster, juga obat COVID yang saat ini bisa dibilang jadi pembicaraan hangat di masyarakat. Terima kasih Prof atas waktunya. Dan terima kasih sudah menjadi bagian dari Morning Word di MG Radio.